Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah statistika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang regresi linear sederhana. Baik, kita langsung saja kita coba bahas ya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya yang kemarin untuk SPSS-nya ngepres, mungkin nanti akan saya tayangkan ulang ya untuk SPSS-nya berikut dengan nanti SPSS untuk regresi linear sederhana ya. Nah, apa itu regresi linear sederhana? Jadi analisis ya. Analisis regresi itu mempelajari bentuk hubungan ya, hubungan antara dua variabel ya. Dalam hal ini kedua variabel itu sering kita sebut dengan variabel bebas dan variabel tak bebas ya. Jadi kita ingin mengetahui hubungan variabel bebas dengan variabel yang tak bebas ya. Atau saya misalkan hubungan variabel bebasnya adalah X, sementara variabel tak bebasnya adalah Y. Nah, kita ingin mengetahui sejauh mana hubungan antara X dan Y. Ya, sebenarnya ini tidak jauh berbeda, tidak jauh masih ada ya keterkaitan dengan kemarin di koefisien korelasi ya. Jadi kalau koefisien korelasi itu kita ingin mengetahui sejauh mana kekuatan ya, sejauh mana kelemahan bahwa suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Kalau di sini sejauh mana hubungan ya, hubungannya bahkan nanti kita bisa membuat persamaan regresinya sehingga kita bisa menentukan apakah sebuah variabel sejauh mana sebuah variabel itu mempengaruhi variabel yang lain. Nah, dalam sebuah penelitian variabel bebas atau peubah bebas dalam hal ini ya saya misalkan dengan X biasanya adalah peubah yang ditentukan oleh si peneliti gitu ya. Jadi variabel bebas ini adalah variabel yang ditentukan oleh peneliti, misalkan ya dosis obat atau lama penyimpanan atau kadar zat pengawet, umur ternak, atau bisa juga misalkan biaya promosi ya, kalau kemarin saya ambilkan contoh biaya promosi. Nah, itu dia variabel bebas ya. Variabel bebas karena biaya promosi itu kan bisa kita tentukan besar kecilnya. Juga sama ya. Kadar pengawet suatu zat ya bisa juga kita tentukan apakah kadarnya takarannya mau lebih tinggi atau mau lebih rendah. Nah, kita yang menentukan. Jadi yang namanya variabel bebas itu si peneliti yang menentukan ya. Baik kadarnya, lamanya maupun dia takarannya kan gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, apa itu fungsi dari persamaan regresi linear ini? Ya, fungsi dari persamaan linear ini ya. Jadi fungsi dari regresi linear ini. Jadi kita ingin mengetahui pengaruh real, pengaruh nyata ya, variabel bebas atau independent variable terhadap variabel terikat atau dependent variable. Jadi sejauh mana pengaruh X itu terhadap Y. Jadi kalau saya misalkan tadi dengan biaya promosi ya, sejauh mana biaya promosi itu ya atau kita ingin mengetahui besarnya ya, kita ingin mengetahui pengaruh dari biaya promosi terhadap income atau terhadap pendapatan ya. Nah, jadi kita juga misalkan yang lain ya, contoh lain dalam pengukuran panjang badan dan berat sapi ya. Apakah panjang badan itu mempengaruhi terhadap berat ya? Karena panjang badan lebih mudah diukur, maka panjang badan dimasukkan ke dalam peubah bebas kan gitu ya. Nah,
Sementara berat itu ya dimasukkan ke dalam variabel tak bebas. Nah, juga sama tadi ya, takaran pengawet ya. Takaran pengawet itu bisa bisa kita manipulasi besar kecilnya. Apakah takaran pengawetnya bisa sedikit atau bisa banyak ya, atau kalau dalam ukuran bisa berapa mil gitu ya, bisa 2 mil, 3 mil. Nah, itu yang namanya variabel bebas. Jadi, variabel bebas ya kita yang bisa bebas menentukan. Sementara variabel terikat itu ya dia tergantung kepada variabel bebasnya. Ya. Jadi, ingin mengetahui secara real ya, secara nyata pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat atau independent variable terhadap dependent variable. Yang kedua ya fungsinya itu adalah sebagai alat prediction atau prediksi ya, sebagai ramalan boleh ya. Jadi untuk memprediksi atau meramal ya, bolehlah kalau kita meramal ya. Jadi kita bisa meramal, bisa memprediksi ya dengan regresi linier ya. Nanti akan dari regresi linier ini kita akan memiliki namanya persamaan regresi. Nah, persamaan regresi ini bisa digunakan sebagai alat ya, sebagai alat untuk memprediksi, sebagai alat untuk meramal ya. Jadi kalau misalkan sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan dia misalkan biaya promosinya sebesar X rupiah, maka dengan biaya promosi sebesar X rupiah itu, maka perusahaan bisa meramal berapa, bisa memprediksi berapa pendapatan yang kemungkinan akan dia peroleh gitu, ya, akan dia peroleh. Contoh yang lain mengenai dosis obat, ya. Kalau misalkan dosis obatnya sebesar X gram, maka dosis obat X gram itu dia seberapa lama akan mempengaruhi terhadap penyembuhan penyakit gitu ya. Apakah dosisnya lebih tinggi atau lebih rendah, maka itu akan mempengaruhi tingkat penyembuhan dari penyakit ya. Atau yang lain misalkan lama penyimpanan ya, lama penyimpanan. Misalkan lama penyimpanan suatu bahan misalkan ya. Nah, dia tuh akan mempengaruhi. Misalkan ya saya punya sayuran misalnya yang sederhana, nah, kita simpan bukan di kulkas ya, kita simpan di luar aja misalnya. Maka dia akan mempengaruhi tingkat kandungan protein atau kandungan vitamin yang ada pada bahan makanan tersebut gitu ya. Nah itu ya. Nah, mungkin semakin cepat ya dia diolah, maka akan semakin bagus kandungan proteinnya atau kandungan vitaminnya. Tapi kalau misalkan penyimpanannya semakin lama, mungkin dia akan kandungan proteinnya akan semakin rendah kan. Nah, jadi ini penting bagi perusahaan ya memiliki alat prediksi ini. Karena dia bisa mengendalikan jalannya perusahaan. Juga bagi orang-orang politik ya yang diterjun di dunia politik, sebenarnya ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kalau misalkan kita punya alat yang namanya persamaan regresi linear sederhana ini, ya, dia bisa menjadikan sebagai alat prediksi, ya, berapa suara yang nanti akan diperoleh gitu ya oleh sebuah lembaga politik atau oleh seorang calon, ya, dengan menggunakan persamaan regresi linear ini. Nah, di bawah ini, ya, jadi persamaan regresinya mana? Nah, ini persamaan regresinya. Jadi persamaan regresinya itu adalah ya. Nah, ini persamaan regresinya nih. Nah, ini persamaan regresinya adalah Y topi
sama dengan A plus BX. Ya. Jadi ini, Y atau Pi sama dengan A plus BX. Nah, B-nya, A dan B-nya itu adalah konstanta ya atau bilangan ya. Jadi skalar di mana B-nya itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ini. Ini adalah rumus untuk menentukan nilai B ya. Nah, sementara A itu nanti ada rumus tersendiri ya. Nanti akan ditampilkan rumus untuk mencari nilai A. Nah, ini untuk mencari nilai B ya, untuk mencari nilai B. Jadi kita harus mencari nilai A dan nilai B, sehingga nanti nilai A dan nilai B kita substitusikan ke persamaan Y atau Pi ini ya. Maka di akhir kita akan mendapatkan persamaannya. Nah, ini rumusnya, rumus nilai B. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, ini rumusnya ya. Jadi untuk mencari nilai A, rumusnya adalah A sama dengan Y bar dikurangi BX bar ya. Rata-rata Y dikurangi B-nya kan tadi kita sudah dapat. B-nya tadi kita sudah dapat ya. Jadi Y bar dikurangi B dikalikan X bar. Ini itu untuk mencari nilai A ya. Jadi untuk mencari nilai A, kita menggunakan rumus ini. Ini untuk mencari nilai A. Ya, nanti kita akan berikan contohnya ya. Contoh. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini kita lanjut dengan contoh ya. Tentukan persamaan garis regresi bagi data skor tes inteligensi dan nilai statistika 1 ya. Nilai statistika 1, nilai mata kuliah statistika 1 pada mahasiswa baru ya. Nah, ini mahasiswanya ada 12 orang mahasiswa ya. Kemudian di sini ada skor tes ya. Nah, skor tesnya ada 65, 50, 55, 65 ya, 55, 50, 70 dan seterusnya. Ada di ini nilai statistikanya. Kita coba ya. Nah, bisa kita ganti misalkan ya. Mau kita ganti misalkan ya jangan skor tes, misalkan ini kalau mau saya ganti ini dengan skor tesnya diganti dengan menggunakan istilahnya dengan biaya promosi, nilai statistikanya itu adalah dia pendapatan, bisa seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini mahasiswanya ada 12, skor tesnya adalah ini ya. Kemudian nilai statistikanya ini ya. Kemudian kita cari ya nilai B-nya ya. Nah, untuk memudahkan ketika kita ingin mencari nilai B ya. Maaf ya. Nah, kita buat tabel seperti ini ya. Seperti tabel PDF ya. Distribusi frekuensi ya. Seperti tabel distribusi frekuensi kita buat ini. I menunjukkan banyaknya objek yang diteliti, dalam hal ini mahasiswa berarti ada 12. X adalah nilai X ya, kemudian Y adalah nilai Y-nya, X adalah nilai skor psikotes, kemudian Y-nya adalah nilai mata kuliah statistika 1 ya. Kita cari X kuadrat ya sesuai dengan kebutuhan rumus. Di dalam rumus diperlukan nilai kuadrat, kemudian juga diperlukan nilai Y kuadrat ya, dan diperlukan nilai sigma X dikalikan Y. Jadi di rumus itu diperlukan nilai sigma X, sigma Y, sigma E kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma X dikalikan Y ya. Nah, maka masing-masing itu kita peroleh ya nilai-nilainya yang paling bawah. Nah, ini ya sigma X-nya adalah 725, sigma Y-nya 1111, sigma X kuadratnya 44.475, sigma X dikali Y-nya 61.685, X barnya 60 ya, kemudian Y barnya 84. Sehingga kita masukkan ke rumus tadi ya, maka diperoleh nilai B-nya adalah 0,8. Sementara nilai A-nya ya dengan rumus yang kita gunakan tadi sudah diperkenalkan itu adalah 30 ya. Maka kita sudah punya nilai A.
nilai B dan nilai A. Nah, dengan demikian persamaan regresi ya. Dengan demikian karena kita sudah punya nilai A dan nilai B, maka persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 30,0586 ditambah 0,897 X ya. Tadi X-nya apa? X itu adalah nilai psikotes ya. Nilai psikotesnya. Ya. Nah, jadi kita sudah punya alat kendali atau sudah ada punya alat namanya alat prediksi ya, alat prediksinya. Di mana alatnya itu adalah Y-topi 30,056 ditambah 0,897 X ya. Nah, apa artinya? Ya, artinya ya dari persamaan itu ya. Ini arti dari persamaan linear regresi Y-topi. Jika A positif, maka setiap kenaikan satu satuan variabel X akan menaikkan variabel Y sebesar B satuan. Ya. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat di Y-topi yang dicontoh 30 ditambah 0,897 X, taruhlah 1 misalnya, maka kalau kita nilai X-nya 1, maka si nilai yang didapat ya, kemungkinan nilai yang didapat oleh seorang mahasiswa itu adalah 30. Kalau X-nya 2, berarti kemungkinan yang kalau misalkan X-nya 1, maka kemungkinan nilai yang didapat oleh mahasiswa adalah 31. Nah, kalau misalkan X-nya kita ganti dengan 10 ya, X-nya itu apa? Nilai psikotes ya. Kalau nilai psikotesnya kita ganti dengan 10, maka kemungkinan nilai mahasiswa yang akan diperoleh adalah 38. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kalau misalkan sebuah perusahaan ya punya alat kendalinya seperti ini, punya persamaan linear regresi linearnya adalah Y-topi 30 ditambah 0,897 X dalam satuan juta, misalkan seperti itu, maka X-nya itu biaya promosi, sedangkan Y-topinya adalah pendapatan. Jadi kalau misalkan biaya promosinya 1 juta ya, 1 juta, maka kemungkinan biaya pendapatannya akan didapat adalah 31 juta. Tetapi kalau misalkan X-nya ya, di sini X-nya 2 ya, X-nya 2, berarti di sini 2 kali 0,8 itu sekitar 1,9, 1,7. Nah, 1,7 ditambah 30,05, nah itu sekitar 32 lah kalau saya bulatkan. Sehingga nanti pendapatan perusahaan itu sekitar 32 juta dan seterusnya dia. Ya. Nah, ini kalau kita terapkan persamaan ini kalau kita terapkan dalam perusahaan ya yang kaitannya antara income dan biaya promosi, di mana X-nya itu menunjukkan variabel bebas sebagai income dan Y-topinya itu adalah sebagai pendapatan ya. X-nya sebagai biaya promosi dan Y-topinya itu sebagai pendapatan. Ya. Selanjutnya, jika B-nya negatif, setiap kenaikan satu satuan variabel X itu akan menurunkan variabel Y sebesar nilai mutlak ya. Nilai mutlak B satuan, artinya dia selalu bernilai positif. Ya. Nah, pada saat tidak terjadi aktivitas pada variabel X atau X-nya 0, maka variabel Y akan memiliki nilai sebesar A atau nilai A bisa positif atau bisa negatif ya. Nah, contoh kasus yang lain ya. Sini ada contoh kasus. Nah, ini contoh kasus ini langsung misalkan ya, dia perusahaan dengan data-datanya diperoleh dari 1 tahun terakhir misalnya. Karena kan di perusahaan itu dia ada pencatatan. Bulan pertama ada pencatatan bulan keuangan bulan pertama. Jadi bulan pertama itu ada biaya promosinya berapa, income-nya berapa misalkan ya. Nah, bulan kedua pendapatannya berapa, income-nya berapa. Bulan ketiga pendapatannya berapa, income-nya berapa. Bulan keempat pendapatannya berapa, income-nya berapa. Terus dicatat sampai dia akhir tahun sampai bulan Desember. Berarti di sana I-nya ya, I-nya itu ada 12 ya. Nah, X-nya apa? Kita bisa beri nama X-nya karena X-nya variabel bebas, berarti X-nya adalah biaya promosi, sementara Y-nya adalah pendapatan ya. Nah, kemudian dari data-data itu kita hitung, maka diperolehlah
diperolehlah persamaan regresinya, di mana persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 112, ditambah 0,925 X, di mana ini dalam satuan jutaan rupiah. Nah, artinya 5,925 X itu setiap kenaikan 1 juta rupiah biaya promosi, X-nya itu biaya promosi yang dikeluarkan, ya, maka dia akan menambah pendapatan perusahaan sebesar 5,9 juta rupiah. Ya, jadi kalau X-nya biaya promosinya 2 juta, maka dia akan pendapatannya akan meningkat sebanyak 11 juta. Ya, dia sekitar 11 juta. Ya. Kalau misalkan biaya promosinya ditambah lagi 3 juta, maka pendapatannya akan bertambah ya sebesar 15 atau 16 juta. Nanti biaya pendapatan secara keseluruhan adalah 112 dikalikan 5. Nah, seandainya perusahaan tersebut tidak mengeluarkan biaya untuk promosi, maka perusahaan itu akan mendapatkan income sebesar 112 tadi. Karena di sini kebetulan A-nya itu 112 juta gitu ya. Jadi kalau misalnya biaya perusahaan bulan ini tidak mengeluarkan biaya promosi, nah kira-kira perusahaan itu akan tetap mendapatkan income sebesar 112 juta. Ya. Jadi di sini dia memprediksi. Jadi kalau misalkan perusahaan ingin saya ingin penghasilan bulan depan nih misalkan ya. Saya ingin penghasilan bulan ini sebesar akhir bulan ini sebesar ya misalkan sebesar berapa? 170 juta misalnya. 170 juta. Nah, berarti 112 juta ditambah 50, 59. Nah, 5,9 supaya jadi 59 kan dia harus dikalikan 10 ya. Dia harus dikalikan 10, berarti kan X-nya harus 10. 10 di sini berarti biaya promosi yang harus dikeluarkan sebesar 10 juta. Berarti 59 juta ditambah 112 juta ya, sekitar 171 juta. Nah, jadi dengan alat ini ya, dengan persamaan ini perusahaan bisa memprediksi berapa penghasilan, penghasilan yang akan diperoleh ya. Berdasarkan variabel X ini ya. Nah, karena kita sudah punya alat kendalinya ya. Nah, contoh kasus yang kedua, ini kasus yang negatif ya. Ini B-nya yang negatif. Ketika dilakukan pengaruh dari usia mobil, nah ini terhadap harga jual, maka didapat A-nya adalah 125 dan B-nya negatif 2,25 ya. Nah, karena B-nya negatif, maka tadi disubstitusikan ke persamaan A plus BX-nya, maka B-nya negatif negatif 2,25, maka persamaannya menjadi 125 dikurangi 2,25. Arti dari nilai negatif 2,25, setiap kenaikan 1 bulan usia mobil, maka dia akan menurunkan harga mobil sebesar 2,25 juta rupiah gitu. Nah, jadi kalau misalkan saya punya mobil, saya beli mobil nih, ya, umurnya baru 1 tahun, dia umurnya beli mobil misalkan 125 juta, ya. Terus umurnya baru saya beli, ya, kemudian saya langsung jual lagi. Berarti kan di sana umurnya 0 rupiah, maka harganya itu sekitar 125 juta lagi gitu kan. Ya, kalaupun turun ya sedikit lah gitu kan. Nah, tetapi kalau misalkan mobilnya akan dijual bulan depan, maka itu dia harganya akan berkurang. Seberapa besar berkurangnya? Nah, ini sebesar 2,25 juta. Dari mana 2,25 juta ini? Nah, ini berdasarkan analisa. Jadi analisa ini dilakukan, namanya analisa pasar. Berarti kita kan harus mengumpulkan data, ya, data pasar mobil bekas gitu kan. Jadi kita punya misalkan kita analisa, ya, di beberapa showroom, misalkan kita ambil 20 mobil bekas, setiap 20 mobil bekas yang dijual, ya, dia terjual harga belinya berapa, kemudian usianya berapa, harga belinya berapa, berapa bulan usia mobil, kemudian harga jualnya berapa. Nah, dari analisa pasar itu, ya,
maka akan didapatkanlah persamaannya seperti ini ya. Jadi ini berdasarkan data hasil analisa pasar kan itu. Pada saat melakukan penjualan mobil di usia 0 bulan, maka mobil tersebut akan berharga 125 juta. Nah, seperti ini. Ini harus berdasarkan analisa pasar yang dilakukan ya. Nah, di mana dia berdasarkan kepada hasil ya, hasil berapa pembelian mobil, berapa lama mobil sudah usia mobil, kemudian juga berapa harga jual mobil ya. Ya. Dan mungkin itu yang bisa dijelaskan untuk regresi linear sederhana ini. Jadi dengan mempelajari regresi linear ini, maka ini akan bisa memberikan pengetahuan ya, memberikan manfaat bagi perusahaan, terutama di dalam mengeluarkan kebijakan ya. Kebijakan apa yang harus dilakukan ya. Kalau tadi kaitannya dengan biaya promosi dan income, berarti kebijakan apa kebijakan keuangan apa yang harus dikeluarkan yang kaitannya dengan pendapatan, karena kita tahu bahwa pendapatan ini dipengaruhi oleh biaya promosi. Nah, sebesar apa biaya promosi itu mempengaruhi terhadap pendapatan? Nah, itu kemarin kita sudah pelajari di koefisien korelasi ya. Karena di koefisien korelasi kita sudah tahu ya, dengan adanya kemarin juga ada koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi itu ingin mengetahui atau kita dapat mengetahui berapa persen pengaruh dari biaya promosi terhadap pendapatan ya. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.